Pemirsa, saat ini kami berkunjung ke SMP Negeri 10 Rambang Kuang di Desa Lubuk Tunggal guna melihat keberadaan sekolah ini, proses belajar mengajar, fasilitas serta prestasi yang mereka dapatkan selama ini. Ikuti terus kami. Pemirsa, ini tari Cindai yang dilakukan oleh siswi-siswi SMP Negeri 10 Rambang Kuang di Desa Lubuk Tunggal. Pemirsa, terlihat ada guru tarinya yang di belakang oleh anak-anak yang beraksi bawakan tari. Tambah dikit dari sana supaya belum dapat penonton. Dan dulu sudah lagi. Bersilang pasti tepi hidup kulini layaknya kertas seberang laut berapi guring dan lagu berteman kasih tium bernyanyi pohonan jati bertanam tebu di pinggir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda sedang menyaksikan channel siaran Agung Pos Group bersama saya M. Saripudin Basi SIKOM MIKOM. Hari ini kami sengaja berkunjung ke SMP Negeri 10 Rambang Kuang di Desa Lubuk Tunggal. Nun jauh di sini. Jalannya lumayan bagus, tapi bisa lewat. Ya. Dan saat ini kami sudah bersama kepala sekolah serta dewan guru dan juga merangkap beberapa jabaran di sekolah ini. Pak Kepala Sekolah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya, kita semua sehat semua. Alhamdulillah. Kalau sehat ini kan enak komunikasi. Komunikasi ini bisa mendapat pengalaman, pengetahuan, dan bisa menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan kita tidak ada masalah. Lancar-lancar saja. Amin, Pak Kepala Sekolah, kalau kita di sini mungkin sudah tahu keberadaan, fasilitas, proses belajar mengajar di sekolah ini, tapi mungkin pemirsa kita atau pihak-pihak dari Pemda Ogan Ilir
ada yang belum mengetahui secara detail tentang profil sekolah ini seperti apa. Maka dari itu kami minta tolong sebelumnya Bapak perkenalkan dulu nanti ini, setelah itu tolong ceritakan profil sekolah ini seperti apa. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Agung Pos Channel yang berbahagia, perkenalkan kami dari SMP Negeri 10 Rambang Kuang. Saya sendiri Perli Syahbani SPDI sebagai kepala sekolah. Di sini saya didampingi oleh para bapak ibu guru yang insya Allah penuh dedikasi. Ada di sebelah saya ini Bapak Beta Aroni SPD. Ya. Beliau ini wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang juga merangkap sebagai guru BK, Pak. Ya, Kemudian di sebelahnya ada Bapak Galan Romeo Castro SPD. Beliau ini guru IPS, pembina OSIS, dan juga guru penggerak kita, guru Pak. Penggerak, ya. Jadi di sekolah kita ini alhamdulillah sudah ada guru penggerak walaupun baru 1 orang. Iya. Yang lain ada beberapa kemarin yang berusaha untuk ikut tapi belum masuk gitu, Pak Haji. Ya. Kemudian di sebelahnya ada Ibu Yusi Sudiana SPD. Beliau ini wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ya. Dan di ujung sana ada Ibu Nur Laila SPDI. Beliau ini guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, ya. Mungkin kami jelaskan secara singkat tentang profil SMP Negeri 10 Rambang Kuang ini, Pak Haji. SMP Negeri 10 Rambang Kuang ini beralamat di Desa Lubuk Tunggal, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir. Alhamdulillah sekolah ini sudah berdiri kurang lebih 18 tahun, Pak Haji. 18 tahun. Itu tepatnya bulan Juli tahun 2007. Iya, iya. Bulan Juli tahun 2007 itu diresmikan, ada surat keputusannya dari Bapak Bupati Ogan Ilir. Iya, iya. Awalnya sekolah ini 1 atap, masih bergabung dengan SD. Tapi seiring berjalannya waktu kemudian sudah berdiri sendiri, jadi terpisah dengan SD. Kemudian kami di sini untuk rombelnya itu ada 3 rombel. 3 rombel. 3 rombel itu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ya, ya. Jumlah total murid untuk tahun ajaran 2026 ini itu sekarang 47 orang. 47 orang. Jadi ada penurunan, Pak Haji. Iya, iya, iya. Karena memang sumber siswa yang masuk ke sini hanya dari 1 SD saja. SD, ya. Di Desa Lubuk Tunggal ini. Iya, iya. Jadi banyak dan sedikitnya murid kita tergantung seberapa Dari, yang ya. lulus dari SD. Iya, iya. Tahun kemarin hampir mencapai 60 orang. 60 orang. Dan ini ada pengurangan. Kemudian untuk tenaga pengajar kita di sini kurang lebih 12 orang, Pak Haji. 12 orang. Untuk ASN-nya ada 8 orang. Ya, ya. PNS-nya kebetulan saya sendiri. Ya, ya. Kemudian kita ada 7 orang guru P3K. Dan ada 4 orang guru yang masih berstatus honorer atau guru tidak tetap. Iya, iya, iya. Jadi dengan kondisi saat ini alhamdulillah sudah lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Ya, ya, ya. Kenapa saya katakan lebih bagus? Karena sekarang guru sudah lengkap, Pak Haji. Untuk formasi semua mapel insya Allah sudah ada. Sudah ada. Jadi kegiatan belajar mengajar itu bisa lebih efektif dari sebelum-sebelumnya. Iya, iya. Kemudian juga terkait sarana prasarana, walaupun belum betul-betul lengkap, tapi sudah lumayan. Ada, sudah lumayan ada. Jadi dan tidak terkendala belajar. Tidak sejauh ini tidak menghambat, Pak Haji. Jadi kita mencoba mengatasi dengan memaksimalkan seluruh prasarana yang ada. Oke, dikasih tepuk tangan dulu. Jadi alhamdulillah tahun kemarin kita baru mendapat bantuan perpustakaan. Kalau selama ini masih bergabung di kantor tempat kita naruh buku, menempatkan buku, alhamdulillah sekarang sudah ada perpustakaan. Itu sejauh ini sudah kita manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Itu kita minta dalam 1 bulan itu minimal ada pembelajaran di perpustakaan. Jadi memanfaatkan buku-buku yang ada. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler tadi sudah beberapa kita tampilkan. Yang antara lain pramuka, Pak Haji, itu
rutin latihan setiap minggu. Dalam satu minggu itu satu kali. Itu hari Kamis. Hari Kamis. Kemudian ada juga ekstrakurikuler pencak silat. Itu kita mendatangkan pelatih dari luar, langsung dari Ikatan Pencak Silat Kabupaten Ogan Ilir, terutama dari Kecamatan Ramangkuang. Ini juga latihannya 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Kadang sore, ada juga malam. Cuman kita menyediakan lapangan sekolah sebagai sarana mereka untuk latihan. Memang luas sekolahnya, lapangan. Alhamdulillah, lapangan kita cukup luas, Pak Haji. Kurang lebih setengah hektar mungkin ada, Pak Haji. Tapi sudah sertifikat ya? Surat hibah dari pemerintah desa. Dari pemerintah desa. Mungkin kedepannya akan kita usahakan untuk ditingkatkan menjadi sertifikat. Biar lebih. Sekarang ada pendataan aset, Pak. Boleh seperti itu, Pak Haji. Kemudian selain yang 2 tadi ekstrakurikuler, kita juga ada hadroh, Pak Haji. Hadroh dan seni tari. Tadi beberapa sudah kita tampilkan, sudah kita tunjukkan di podcast ini. Kemudian selain itu kita ada juga pengenalan teknologi informasi. Tadi mungkin Pak Haji sudah menyinggung bahwa kita ada bantuan Chromebook atau laptop itu dari pemerintah 15 unit. Itu kita coba manfaatkan untuk mengenalkan, untuk mendekatkan siswa supaya lebih tahu dengan teknologi informasi. Itu memang belum rutin, tapi kita usahakan sebulan sekali. Gurunya ada? Gurunya ada guru TIK. Kalau sekarang ada sekarang? Sekarang ini lagi berhalangan, Pak Haji. Lagi berhalangan. Tapi biasanya kita kerjasama, bukan hanya guru TIK-nya saja, tapi siapa guru di antara kita ini yang mampu kita berdayakan untuk juga mengenalkan teknologi ini kepada anak-anak. Jadi ketika contohnya melaksanakan ANBK, mereka sudah tidak gagap lagi ketika berhadapan atau megang komputer ini, Pak Haji. Karena kita di desa ini terus terang aja kadang masih agak asing dengan yang seperti itu. Tapi alhamdulillah semenjak dapat bantuan ini kita coba manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan juga kedepannya bisa memberikan. Ada berapa ini efek yang bagus. Gimana? Kerubungnya ada berapa? Kerubungnya kita dapat 15 unit, Pak Haji. 15. Kebutuhan ada berapa? Kalau kebutuhan itu sekali ANBK biasanya kita 20 sampai 25. Sudah. Tapi kita menyiasatinya dengan kita bikin 2 sesi. Untuk supaya gantian bergantian. Jadi supaya jumlah Chromebook yang 15 tadi bisa kita maksimalkan dengan baik. Mungkin itu saja dulu perkenalan dari kami. Nanti silahkan akan ditambahkan pada kesempatan berikutnya. Silakan, Pak. Nama saya Beta Roni. Kasih tepuk tangan dulu ya, kepala sekolah teh. Nama saya Beta Roni. Saya di sini sebagai wakil kesiswaan dan juga membidangi juga di bagian BK. Nah, di sini saya mengajar sudah dari tahun 2023 sampai sekarang, alhamdulillah baru diangkat P3K, Pak. Tahun kemarin ya? 2023. 2023. Dan di sini saya membidangi bagian kesiswaan dalam rangka memproses siswa-siswa yang bermasalah di sekolah ini, Pak. Permasalahan yang banyak yang sering dilaporkan oleh guru mapel ke BK maupun kesiswaan seperti apa? Terkadang di sini yang paling banyak itu masalah kehadiran siswa. Walaupun di sini adalah desa, kemudian di desa ini terkadang siswa itu masih ada yang sering membantu orang tuanya. Membantu orang tua. Itu setelah kita adakan home visit mungkin ya? Atau pemanggilan orang tua. Pemanggilan orang tua. Apa orang tua tidak bagaimana ini respon dari orang tuanya? Respon orang tuanya terkadang di situ untuk respon orang tuanya alhamdulillah di sini baik. Ada juga mungkin 1 atau 2 orang yang mungkin berhalangan hadir, karena berhalangan hadir itu dalam arti kata mereka kebanyakan yang masih ada yang ke kebun, Pak. Terkadang dia
ketika kita panggil di lain waktu baru bisa datang. Baru datang. Iya. Kepala ini orang tuanya ya. Iya, orang tuanya. Tuanya. Apa diberikan penjelasan bahwa sekolah ini penting. Iya, dan diberikan soal tanggung jawab keluarga itu memang bapaknya. Iya. Itu sudah kita jelaskan bagaimana respon mereka. Respon mereka alhamdulillah menerima, Pak. Menerima. Iya. Maksudnya mereka setelah kita sampaikan bahwa sekolah itu penting, tidak memaksa mereka lagi untuk nolong bekerja. Masih ada kadang Pak. Masih ada. Iya. Kadang 1-2 orang masih ada juga. Itu karena memang betul-betul ekonominya di bawah standar atau gimana? Ekonominya di bawah standar, Pak. Di bawah standar. Iya. Orang tuanya lengkap tapi ayah ibunya. Terkadang seperti yang kita di tahun kemarin itu ada orang tua siswa itu yang tinggal dengan neneknya. Oh. Jadi dia membantu neneknya karena di sini pasarnya kalau di setiap hari Kamis. Oh. Ya, hari Kamis itu di sini ada kalau kita untuk pasaran, Pak. Ya, solusinya seperti apa yang kita tawarkan supaya mereka itu bisa mengikuti pelajaran tapi orang tua juga tidak merasa kecewa, tidak dibantu. Seperti apa? Kami di sini sebagai wakil kesiswaan Ya. memberikan solusi. Pertama, orang tuanya itu dipanggil, kemudian diberi pemahaman bahwa untuk siswa itu ketika waktu hari efektif belajar dia harus belajar, kecuali misalnya pada saat hari-hari libur, atau misalnya diberikan solusi lain pada saat untuk membantu orang tuanya mungkin pada saat pulang sekolah, Pak. Bagaimana dengan KIP? KIP Mereka mendapatkan itu? ya mendapatkan, Pak. Mendapatkan. Iya. Nah, seharusnya kan kita bisa ada semacam penekanan dikit karena mereka sudah dibantu artinya kan Iya. oleh pemerintah. Tugas pokok mereka supaya itu maksudnya dilaksanakan. Tugasnya itu sekolah. Iya. Orang tua juga mengizinkan anaknya sesuai sekolah karena itu ini. Jangan sampai bantuan itu sia-sia. Maksud Iya. pemerintah itu supaya mereka tuh rajin sekolah, tidak mikirkan lagi biaya, Iya. itu kan. Nah itu artinya ini masih terjadi seperti itu. Iya. Ya pernah dijelaskan seperti itu. Sudah, Pak. Kedepannya seperti apa? Setelah Kedepannya berubah atau gimana? ya harapannya berubah, Pak. Berubah, tapi ini harapan ya. Iya. Kenyataannya berubah dah? Ya, kenyataannya alhamdulillah sih. Berubah ya. Iya. Oke. Walaupun terkadang ada 1 kali atau 2 kali, Pak. Oh ya, Gitu. sekali-sekali artinya ya. Nah, ya. Tapi itu mungkin Pak Sola bisa ada semacam penekanan juga sekolah karena sudah berapa KIP ya. Iya. Karena KIP itu kan untuk kepentingan sekolah deh, Iya. kan itu. Jangan sampai KIP dapat mereka tidak sekolah. Akhirnya sia-sia wae duit dari pemerintah itu. Iya. Oke, terima kasih. Masih ada lagi bagaimana fasilitas belajar mengajar yang di mata pelajaran Bapak? Fasilitas belajar mengajar di mata pelajaran di sini saya mengambil pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia. Iya. Oke. Sekarang saya ingin tanya, Bapak mengajar kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas berapa yang paling sulit? Yang paling sulit itu terkadang kalau seperti yang tahun ajaran kemarin itu di kelas 9, Pak. Kelas 9. Kenapa Iya. kelas 9? Karena kelas 9 itu ya dia berprinsip seperti ini. Terkadang ketika mau lulus jadi anak-anak itu terkadang ada yang susah diatur, Pak. Oh, Iya. kalau ketemu yang seperti itu susah diatur, apa solusinya? Ya solusinya paling kita lihat di situ permasalahannya apa, Pak, di situ. Oh, ya. Permasalahannya apa yang menyebabkan mereka itu Kenyataannya apa misalnya? kenyataannya terkadang mereka ini lebih banyak bermain lah seperti itu. Itu kan artinya teledor ya katakanlah ya. Iya. Atau menyepelekan sekolah ya. Iya, Pak. Padahal itu ada ini semacam penekanan supaya mereka sekolah karena mendapat KIP dan itu tanggung jawab mereka. Sering ketika misalnya pada saat upacara itu Dihimbau ya. dihimbau untuk selalu ketika memang tidak ada halangan untuk rajin datang ke sekolah, Pak. Iya, dari kelas 9-nya itu. Iya. Kalau di sekolah-sekolah lain mayoritas kelas 7 Pak yang sulit. Karena ada yang tidak bisa baca tulis, ada yang terbata-bata dan berhitung. Bapak tidak menemukan itu? Ada juga, Pak. Ada. Iya. Nah, itu. Oke, kita ke Bapak sebelahnya. Tugas Bapak sebagai guru penggerak di sini seperti apa?
Ya, sebelumnya perkenalkan dulu Pak, nama saya Galang Romeo Castro. Ya. Saya kalau mengajar di bidang IPS Pak, Ya. mata pelajaran IPS. Kebetulan ada kesempatan untuk mengikuti guru penggerak dan lulus di tahun 2023 kemarin Pak. 2023. Ya, Kan akhir- 2 tahunan ya. Iya, Desember 2003 Nah, akhirnya, Pak. memang ikut tes nanti ya. Ikut tes Pak, Oh, ya, langsung itu ya. langsung dari kementerian Pak. Ah, Ah, sekarang kan dibekukan itu. Iya Pak, Tapi diganti. ilmu nggak bisa dibekukan. Iya, Ilmunya diganti. itu kan tetap Ya. harus diteruskan. Ya oke lanjut. Ya, selanjutnya saya juga mendapat tugas tambahan dari kepala sekolah untuk bertugas sebagai pembina OSIS Pak. Iya. Pembina OSIS ya. Iya. Oh. Untuk guru penggerak Pak, kami selalu berbagi Pak. Kami bukan mengajari, Iya. kami selalu berbagi, Betul. berbagi Berbagi tentang pengalaman untuk sama-sama dilaksanakan. Iya, Kan yang gitu. telah didapatkan ilmunya dengan Iya. dari fasilitator Iya. maupun dari pembimbing. Ya. Apa yang bisa kami bagi akan kami bagi, baik Ya. tentang pembelajaran Ya. maupun tentang kepemimpinan dan lainnya. Karena itu sesuai dengan moto yang tertulis di guru penggerak itu Pak. Ya, membuka jalan Tergerak. wawasan berpikir dan inovasi lah ya, supaya Iya. mereka Karena berinovasi kami ada sendiri. Motonya tadi Pak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ya. Artinya kami harus tergerak dulu dari kami sendiri. Ya. Setelah kami tergerak, maka kami akan bergerak Pak. Ya. Bergerak bersama-sama sesama CGP, sesama guru penggerak. Bergerak. Tergerak. Ya. Ada kendala dalam 3 hal itu? Awal-awalnya tuh paling susah itu Pak, sebenarnya tergeraknya itu Pak. Tergerak karena itu dari hati kita sendiri Pak. Sama dengan sholat ya? Iya Pak. Ketika tergerak itu setelah bisa dikendalikan, Iya. bisa dikondisikan, maka bergerak bersama-sama dengan guru penggerak sekabupaten itu lebih Iya. mudah lagi Pak. Tanggapan dari guru-guru kawan-kawan kita seperti apa? Alhamdulillah tanggapannya baik semua Pak, karena banyak mungkin kata-kata sama-samarkan sejawat, Ya. samarkan guru itu banyak manfaatnya, Ya. baik itu tentang metode-metode yang baru Pak, maupun tentang cara mengatasi siswa-siswanya Pak. Selain Atau- sejawat mungkin ini pengetahuan juga kan? Iya. Rugi Pak, mereka yang tidak mau mengambil itu. Tidak? Iya Pak, Gitu ya. mungkin ada kendala-kendala yang itu Ya. berhubungan dengan yang seperti yang Bapak sebutkan tadi Oh Pak. ya. Iya. Mata pelajaran IPS ya. Iya Pak. Fasilitas-fasilitas dalam mengajar belajar IPS bagaimana? Kami membuatkan ada yang ada di sini saja Pak, Yang ada Ah. seperti apa? seperti proyektor tadi Kak, mungkin seminggu proyektor. sekali, Ya. karena proyektornya baru Pak, Iya. jadi jarang digunakan Pak. Iya. Misalnya ketika ada pembelajaran tentang negara-negara Iya. ASEAN, maka kami menggambar dulu Pak, Oh, iya. lambangnya seperti apa Pak, Oh. lambang negaranya, benderanya seperti apa, Iya. gambar dulu di buku biasa. Setelah itu baru kita dibuat permainan Pak. Iya. Saya ini negara apa? Iya. Jadi yang termasuk yang belum lancar berbicara membaca tadi Pak, Nah. karena ada dengan bukan tulisan, dia dalam bentuk Oh. gambar atau Gambar. visual tadi, Iya. lebih cepat menangkap. Iya. Seperti itu, Pak. Iya. Artinya di apa ya? Dicontohkan dengan alam nyata ya. Iya Pak. Iya. Tidak Misalnya nendang bola misalnya. gantung. Iya Pak. Langsung dicontohkan Langsung. nendang bola. Iya Itu prakteknya ya, dipraktekkan ya. Iya Pak. Iya. Iya. Fasilitas-fasilitas pengajar, buku-buku seperti apa? Kalau buku Pak, alhamdulillah mencukupi Pak. Cukup ya. Ya, tapi karena ada perubahan buku dari kurikulum tadi Pak, dari Iya. kurikulum Merdeka, Dari sekarang 13 ke berubah. Merdeka ya. dari 13 Iya. ke Merdeka, maka yang merdekanya mungkin bertahap seperti itu. Bertahap. Ah. Ya. Seperti itu Pak. Ya, inilah yang fenomena di negara kita ini, berubah kementerian, berubah juga kurikulum. Atau, tapi mudah-mudahan mungkin pemerintah sudah menyiapkan itu ya. Ya. Ya, oke, masih ada lagi yang perlu disampaikan. Ya mungkin itu saja Pak. Oke, Ya. terus dengan Ibu bahasa Inggris Bu ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Yusi Sudiana. Ya. Di sini saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Juga mengampu tugas tambahan sebagai waka kurikulum. Oh, ya. Ya, sebagai waka kurikulum, Ya. Pak, di sini tugas saya membantu Bapak Kepala Sekolah menyiapkan program-program sekolah. Ya. Di mana alhamdulillah proses belajar mengajar Ya. kita di sini Pak sudah berjalan dengan baik. Terbukti guru-guru sudah berinovasi untuk mengajar menggunakan Infocus, Infocus. ya.
Kemudian juga kami juga berterima kasih kepada Bapak karena sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, Pak. Pelatihan-pelatihan. Ya, sehingga nanti bisa disampaikan, bisa dibagikan kepada rekan-rekan guru. Iya. Ya, harapan kami ke depan, ya nanti kami Kombel ada komunitas belajar, Pak, di sekolah kita, ya. Nanti bisa ditingkatkan lagi sehingga para guru-guru update ilmu, gitu, Pak. Iya. Masalah fasilitas bahasa Inggris di dalam kegiatan proses belajar mengajar, Pak. Di sini saya menggunakan Infocus sekali, ya. Dari siswanya juga kamus-kamus juga sudah beberapa kamus ada, Pak. disediakan sekolah, di perpustakaan ada, ada di siswa sendiri yang beli juga. Artinya waktu ada. pembelajaran mereka bisa melihat kamus setiap saat ada ya? Bisa, Pak, ada. Iya, kalau di sekolah lain kamus tidak ada. Di sini alhamdulillah ada, Pak. Maka saya karena ada Pak sekolah mungkin bisa disediakan, kalau sudah ada ya lebih bagus, Pak. Jangan sampai tidak ada. Walaupun tidak cukup ada. Salah pembelajaran kelas 7 seperti apa? Di kelas Baca tulisnya ya? Baca tulis ya alhamdulillah, Pak, yang kemarin sudah baik, Pak. Karena di sini siswa-siswa di sini minat belajar mereka sangat tinggi, Pak, untuk belajar tapi ada yang tersendat ada beberapa, tapi bisa dilakukan tapi bisa diatasi ya? Iya. Tuh, kalau semuanya lancar tidak mungkin. Pasti ada. Pasti ada. Karena ini sudah kendala nasional organilir, bukan organilir saja, Sumatera Selatan, mungkin seluruh Indonesia kan begitu. Oke, masih ada lagi yang perlu disampaikan? Saya kira cukup, Pak. Iya, saya ke Guru Pai. Ibu Guru Pai, senakal-nakal orang di luar sana, preman segala macam ini, penjudi, termasuk kalau anak-anak didik ini, senakal-nakal anak didik, kalau mendengar pencerahan para ulama, kalau di sini mungkin Guru Pai mungkin agak ada rasa ininya juga ya, ada luluh juga ya hatinya, supaya tidak berbuat, walaupun tidak spontan mereka berubah. Nah, itu. Saya buka podcast seperti yang saya sampaikan tadi, antisipasi dekadensi moral, hampir 50 ulama, karena negara kita ini sekarang ini dilanda oleh kemerosotan moral ini sangat meluas. Dari akar rumput, tidak saya sebutkan akar rumput itu siapa, semuanya sudah berbuat 4 tagline yang kita itu: judi, perempuan, walaupun tidak semua ya, ada orang-orang tertentu, narkoba, korupsi. Kalau korupsi ini ya pejabat biasanya, Pak, ya. Kita harus sebutkan pejabat yang di ujung rumput itu siapa. Tapi ini setiap hari di organ ilir saja banyak itu yang tertangkap, betul kan? Persoal perempuan ada. Ini tapi bukan masalah Indonesia saja, kata Pak Kemenak kemarin. Ini masalah dunia juga katanya. Saya kemarin kebetulan podcast bersama Kemenak Organ Ilir. Oke, sekarang kita kembali ke sekolah saja. Seperti apa Ibu menanamkan pembelajaran iman, takwa, dan kejujuran kepada anak-anak kita? Seperti apa tuh? Ke depan atau yang sudah berjalan? Silakan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Nur Laila SPDI. Saya mengajar di SMP 10 Rambangkuang ini sudah mulai tahun 2023. Oh, 2023. Sebelumnya di mana, Bu? Di Rantawalai, Pak. Oh, jauh. Domisili juga di Rantawalai. Aslinya tinggal di mana? Di Rantawalai. Sekarang Rantawalai? Iya. Pulang pergi? Pulang pergi. Naik jet ya? Sudah tepat waktu. Oke, lanjut dulu. Artinya orang asli Rantawalai? Iya, Pak. Orang situ? Iya, orang situ. Untuk mata pelajaran PAI ini, Pak, saya mengutamakan itu sifat kata Bapak tadi, jujur, takwa, jujur, iman, takwa. Iman dan takwa. Ya. Dalam kejujuran ini diperdalamkan lagi, seperti contoh tadi, kalau di kantin itu, Pak, dia itu jajan istilahnya itu. Nah, di situ kalau seandainya ada kembalian lebih, itu dicontohkan dikembalikan lagi. Iya, Pak. Ya. Ada motivasi seperti itu ya? Iya. Ya. Ada baca Yasin bersama di sekolah? Nah, kalau setiap hari Jumat pagi itu kami selalu melakukan baca Yasin itu setiap Jumat itu, setiap Pak. Jumat. Iya. Ya.
ada penjelasan bahwa makna dari baca Yasin bukan Iya. arti Yasin ya, maknanya itu seperti apa? Ya, dijelaskan bahwa kalau kita baca Yasin itu kita mendapatkan pahala lagi. Oh, Sudah itu Ya. kita apa yang keinginan kita, insya Allah akan dikabul ke Allah. ya, ya. Artinya mereka cuman bukan membaca saja, Iya. bukan belajar arti, tapi memaknai. Memaknai. Gitu ya, memaknai itu lebih penting. Iya, Dari sebenarnya penting semua itu tiga itu, Iya. membaca, mengartikan, memaknai, bila perlu menyebarkan supaya amal pahalanya lebih besar, betul Iya. kan? Artinya semuanya kita ajari Bu ya. Iya Pak. Pernah ikut menggelar lomba-lomba ayat-ayat pendek, misalnya azan atau Iya, Pak. ayat-ayat pendek ke Itu pernah juga itu Pak. Setiap hari ini kami menggelar perlombaan, semacam perlombaan seperti baca ayat-ayat pendek, ya. azan itu Pak. Oh, Iya. pernah antar Iya, pernah. di sekolah tapi ya. Antar di sekolah Pak, antar siswa Iya, ya. antar siswa. Iya. Masih ada lagi yang perlu disampaikan, Iya, cukup situ. buku-buku lengkap, buku pelajaran agama. Alhamdulillah lengkap Pak. Nah, Iya. ya. Cukup, tidak lagi yang perlu disampaikan? Tidak. Oke. Sudah 40 menit Pak Kwasola, ibu-ibu bapak-bapak kita ngobrol tentang pendidikan di sekolah ini. Di sesi terakhir mungkin Pak Kwasola ada himbauan kepada siswa supaya rajin sekolah, ada himbauan kepada orang tua siswa karena belajar di sekolah ini 7-8 jam sementara di rumah 17-18 jam, artinya lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Tapi mayoritas orang tua mengandalkan guru di sekolah mengajari anak-anaknya. Ini mungkin ada himbauan supaya tanggung jawab orang tua, tapi sekolah akan bersama-sama mengajak mendidik anak-anak mereka dan harapan kepada pemerintah. Silakan Pak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih Pak Haji. Jadi mungkin sekalian menambahi sedikit Pak Haji. Ya, ya. Kalau untuk guru-guru, saya sendiri sebagai kepala sekolah sangat mensupport. Ya. Jadi guru-guru ini untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dirinya, termasuk saya pribadi juga. Ya, ya. Jadi kalau ada kegiatan MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran Ya, ya. atau komunitas belajar yang di luar sekolah pun, kalau guru-gurunya izin mau mengikuti kegiatan, kita izinkan. Yang penting nanti ada guru penggantinya Ada yang pengganti. sementara Ya, ya. mengisi, Ya, ya. seperti itu. Jadi sehingga nanti kualitas guru-guru Oke. kita ini Ya. semakin terasa. Sudah terasa. Kemudian kalau untuk anak-anak kita ini, memang tadi sudah dijelaskan kendalanya itu ada beberapa itu yang membantu orang tua. Iya, iya. Jadi ke kebun. Iya, iya. Itu sudah sering kita kasih pengertian dan alhamdulillah sedikit banyak sudah berubah Pak Haji. Iya, iya. Kalau dulu mungkin dia setiap di sini kan ada pasaran hari Kamis ya. Ada bisa. Itu setiap Kamis tidak masuk dia karena membantu orang tua. Tapi setelah kita panggil orang tuanya, kita kasih pengertian, sekarang ini mungkin berkurang kadang 2 bulan sekali. Nah, maksudnya Iya, iya. dia membantu orang Iya, tua itu iya. tidak sesering dulu. Tidak sesering. Jadi paling dalam 1 bulan itu 1 kali Iya, atau iya. tidak lebih dari itu Iya, biasanya. iya. Jadi sudah mulai rajin untuk belajarnya. Artinya ada perubahan. Ada perubahan insya Allah. Kita selalu berusaha seperti Iya, itu. iya. Kalau untuk orang tua seperti yang tadi sudah Pak Haji singgung, Iya. kita tiap penerimaan siswa baru, wali muridnya selalu kita kumpulkan. Iya, iya. Begitu juga pada saat perpisahan dan pelepasan Iya. siswa tiap akhir tahun ajaran, itu juga wali-wali murid kita Iya. kumpulkan juga di sekolah. Iya. Dan kita selalu menekankan bagaimana supaya ada kerjasama yang baik antara guru dengan wali murid. Wali murid. Ya seperti itu. Karena waktu kita di sekolah ini kan terbatas. Terbatas. Nah, Sudah. bagaimana peran serta juga orang tua untuk mengawasi Iya, iya. bagaimana siswa ini di luar sekolah Iya. bisa juga tetap belajar seperti Iya, itu. Dan itu selalu kita tekankan. Alhamdulillah selama ini sebagian besar wali murid yang kita ajak berkomunikasi itu mereka responnya cukup positif sebenarnya Pak Haji. Iya. Jadi kita minta supaya di luar itu sekarang ini kan main HP gitu kan kadang suka tidak terkontrol. Iya, iya. Coba Bapak Ibu anaknya dikontrol gitu kan. Jadi jangan sampai berlebihan. Ya. Boleh main HP tapi tontonannya juga diperhatikan. Diperhatikan. Jangan Ya. sampai
ada tontonan-tontonan yang Ada tidak baik. ada pembatasan. Ada permasalahan sehingga menimbulkan menyebabkan anak itu nanti putus sekolah atau apa. Nah, itu betul-betul Tapi kita kalau wanti-wanti sekolah terus. tidak boleh bawa HP, Pak. Kalau sekolah tidak boleh, Pak. Ya, kecuali ada Kalau- pelajaran tertentu. Kecuali ada pelajaran yang memang gurunya itu meminta siswa untuk membawa HP. bawa HP. Contohnya biasanya bahasa Inggris kalau untuk ada mendengarkan Iya, atau iya. apa, atau juga seni budaya biasanya karena Iya, iya. ada tari-tarian itu Tarian. mungkin kita belajar dari Ya. HP itu. Hmm. Jadi ya itu memang yang selalu kami tekankan ke Iya. wali murid untuk Oke. senantiasa menjalin komunikasi. Kami juga terlibat Ya. aktif juga. Beberapa kali juga kami datangin karena ada siswa yang tidak masuk tadi itu kami Ya. datangin ke rumahnya. Ya. Dan alhamdulillah responnya juga baik, Pak Haji. Ya, ya. Jadi semoga kedepannya kegiatan belajar mengajar di sini baik itu intrakurikuler maupun Ya. ekstrakurikulernya bisa lebih efektif dan lebih baik lagi. Ya, ya. Itu harapan dan usaha dari yang telah kami jalankan. Harapan kepada pemerintah. Ya. Kalau kepada pemerintah, kami ini karena posisi di ujung ini, di Ya, ujung ya. kabupaten, semoga walaupun jauh tetap dekat di hati pemerintah sehingga tetap Oh. mendapatkan perhatian yang sama dengan sekolah-sekolah yang lain. berada di pusat pemerintahan di Indralaya sana, Pak. Luar biasa, kasih tepuk tangan. Ya, ya. Masih ada lagi? Saya kira cukup. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada Oke. kesempatan kali ini. Semoga apa yang baik-baik yang sudah kami jalankan di sini Ya. bisa menginspirasi yang baik-baik. Ya. Dan kalau ada yang kurang bisa juga kami menerima kritik dan saran Ya. dan masukan juga sehingga kualitas pendidikan yang kami laksanakan di sekolah ini bisa lebih baik lagi ke depannya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, tepuk Sama-sama. tangan sekali lagi. Pemirsa, sudah 50 menit kami berkutat di dunia pendidikan di SMP Negeri 10 Rambang Kuang di Desa Lubuk Tunggal. Saya tidak akan mengulang, tapi tonton siaran ini berulang-ulang. Tolong tekan like dan subscribe serta tulis komentar, karena komentar Anda akan membuat kami membuat siaran lebih baik lagi ke depan. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Pembina pencaksilat. Ya, Sudah berapa lama pencaksilat? kalau di sini baru Baru. tahun hampir sekitar 3 tahun lah. 3 tahun, lamon. Ya. Pernah ngikuti lomba-lomba? Belum, Belum. Nggak pernah ke kabupaten? belum Waktu hari ulang tahun Kabupaten Ogan Ilir, pernah HUT ikut RI, menghadiri. penghadir dan lomba. Tidak pernah ikut lomba. Lomba-lomba nggak pernah hati. Belum, Selama 3 tahun. belum. Ke depan seperti apa? Sudah pastinya. Ke depan insya Allah, kalau ke depan insya Allahnya ikut. Ya, coba kan banyak yang kegiatan ini di sekolah-sekolah macam di Al-Ali, di PKIA, di mana-mana kan banyak yang adakan lomba-lomba. Oh iya, Coba iya, iya. diikuti, Iya, ya iya. kan? Supaya mereka itu menambah wawasan mereka, kan? Iya, insya Allah. Bisa mengukur diri Insya sejauh Allah. mana ke kemampuan mereka. Iya. Kalau jarang ada. Ini apa? Iya. Oh, jadi itu Pak. Berapa dari kelas Kelas 7, 8, 9. 7-9. Iya. 7-9 sih yang baru atau ya? Yang kemarin? Yang kemarin? Yang lulus ya? Ya, yang Bukan lulus. mereka memang belum ini. Bubarkan diri. Belum bubar. Dari akhir 7-9. Iya. Pak. Iya. Kalau perempuan Pembuka di sini aja. boleh disiapkan Pak. Ada di sini. Sekarang ini Eskul Pramuka
yang namanya pioneering, Pak. Pioneering yang sekarang sudah mereka sedang bekerja mengerjakannya, dan kami hadir. Ini hampir sudah selesai. Detik-detik yang terakhir ini mereka menyelesaikan ini. Di sana ada pembina pramuka yang juga ikut memberi petunjuk. Ya, ini awalnya satu atap, tapi katanya sudah berpisah, tidak lagi satu atap, sehingga SMP ini berdiri sendiri. Luas halamannya cukup luas, artinya masih bisa beraktivitas yang lain di halaman sekolah ini. Ya, oke, seterusnya ikuti kami. Bisa. Ini modifikasi permainan bola. Ya. Modifikasi ya? Oh, permainan modifikasi. Ya, pemirsa, ini permainan modifikasi bola basket. Nanti kita akan berwawancara dengan guru PJOK. Ini masih mempersiapkan para siswa untuk mengikuti permainan ini. Ya, guru PJOK sudah meniup peluitnya, tanda permainan dimulai. Ya. Ya. Wah, masuk di luar. Kan di bapak itu Kak. Iya. Iya.
warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, class. How are you today? Mata pelajaran bahasa Inggris. Are you fine today? Okay. Okay, I'm fine too, thank you. Okay, class, before we start our lesson today, I would like to accent. Let's check your accent first. Ibu absen dulu nak ya. Absen. Okay, who is absent today? Who is absent today? Melati. Why he doesn't and she doesn't come today? Why? Sakit ya? Today I will to remind you about the number. Tentang jumlahan dan perkalian ya. Oke. Siapa yang masih ingat? I try to. Coba siapa yang bisa? In English, please. Sarah. Sarah. Ya, tulis dulu. Baru nanti disebutkan ditranslate ke bahasa Inggris. Oke, coba langsung dulu ke bahasa Inggris. 2 plus 6. Yes. Equal. Equal. 8. Bisa dituliskan. Coba ya. Coba tulis dulu. Two. No. 8. Others? Okay. E. Ya. Others? Okay, thank you. Good. Oke, kelas. Coba ada yang bisa memperbaiki sedikit di situ. 8 ini sudah benar atau belum? Is it true or false, class? Is it true or false? Aulia? Itu Andika. Coba Andika. Udah? Ada lagi? Sudah E ke apa? E. Yes, okay, very good. Benar ya? Benar, Bu ya? Ya, Ya. benar Pak. Ada hadiah ya? Saya kasih hadiah. Nah, Ya. Ya, satu ini. ya. Iya. Ya, terima kasih ya. Nah. Oke, guys, next time perkalian ya, perkalian. Coba perkalian here. 5.
Hadirah sama Robana digabung. Oh, digabung. Iya. Hadirah sama Robana digabung. Iya, Robana yang cewek, Hadirah yang cowok sebenarnya. Tapi hari ini digabung, Pak. Tapi memang bisa digabung. Iya, bisa digabung. Ini berapa kali seminggu latihan? Seminggu sekali latihan. Iya. Sudah berapa lama ini? Lama ini Pak, sekitar 2 tahunan. 2 tahun. Iya. Sudah ikut perlombaan? Belum Pak ikut lomba. Tapi kalau lomba-lomba di dusun ini kayak 17 Agustus pernah. Ya. Tapi kalau untuk keluar belum. Kecamatan? Kecamatan Lamangkuang. Iya, udah di kecamatan belum pernah. Tidak apa lagi kabupaten. Ya. Mungkin kalau ada kalah pergi. Oh, kalah Pak. Kalah nian. Iya. Ibu sudah berapa lama? 2 tahun Pak. 2 tahun? Iya. Balik ke mana? Balik di sini lah. Di daerah. 2 tahun sampai beres? Belum Pak. Kemarin Ketika 3K tapi belum lulus. Iya. sabar. Sabar. Sabar, jadi sabar yang menunggu. Iya Pak. Anakku juga yang lulus, ada yang tak lulus. Ah, iya. Ada rezekinya masing-masing. Mungkin tahun ini rezekinya. Ini kelas berapa Bu? Ini kelas 8. Kelas 8. Iya. Kalau lomba-lomba di antar SMP belum pernah? Tentang itu? Oh, sesama SMP belum Pak. Untuk di dusun ini Pak. Ya? Iya. Kalau dusun ini lawan ini yang diajak petani siapa? Yang diajak apa? Lomba. Yang ini mereka semua ini. Atau sama mereka we? Iya, sama mereka. Sudah per kelas ya. Ini fasilitasnya dari sekolah. Iya, dari sekolah Pak. Sudah ada dari sekolah. Iya, terima kasih. SMP Negeri 10 Ramangkuang. Ogan Ilir. Komando.